kajian. Kemudian kalau untuk revisi pendataan itu kan sudah terakomodir tadi di materi Pak Kasti sebenarnya. Oke, baik, kita beri waktu kurang lebih maksimal 15 menit ya. Barangkali dari ibu-ibu dari PDA ada hal yang ingin disampaikan. Monggo, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari LPPA Banyumas menyampaikan terkait dengan isu-isu strategis antara lain. Kami berencana dalam waktu dekat akan melakukan seminar atau webinar terkait dengan perubahan iklim dan mitigasi bencana. Itu yang pertama. Kemudian kami menindaklanjuti tentang KTA dan kami sudah membahas di tingkat pimpinan daerah Asia Banyumas. Core-nya adalah mengangkat isu pernikahan anak atau pernikahan dini. Kebetulan di Kabupaten Banyumas itu ada 3 kecamatan dengan angka pernikahan dini. Kami kemarin sudah melakukan semacam pra-penelitian. Memang cukup miris di salah satu desa yang memiliki angka pernikahan dini tertinggi. Tidak hanya pernikahan anak atau pernikahan dini tertinggi di desa tersebut, tapi ada pelecehan seksual yang 2 kasus dalam waktu terakhir ini oleh ayah tirinya. Sampai sekarang belum tertangani. Ini kami baru tahu kemarin. Sampai sekarang belum tertangani. Nah, kemudian kami berencana untuk mengangkat desa tersebut sebagai mengembangkan bagaimana kami mengembangkan Korea Toibah di sana. Nah, mungkin kami mohon arahan apa yang harus kami lakukan. Menindaklanjuti juga kami dari divisi riset itu pernah mengikuti pelatihan kalau tidak salah yang bersama-sama dengan LIDA. Nah, kebetulan kami sudah menindaklanjuti terkait itu, menginformasikan kepada Pak Joko Mulyanto atau siapa. Nah, tapi belum direspon. Kami mohon tidak lanjutnya itu, apakah kami menangani sekalian melihat Toibah ini sebagai isu strategis, dengan siapa kami bisa bekerja sama untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, biar bisa langsung ditanggapi ya. Yang pertama mungkin dari Mbak Erna dulu untuk menanggapi. Nanti mungkin dari Bu Lulu bisa menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Banyumas. Terima kasih Bunda dari Banyumas ya, menarik sekali nih. Walaupun dari divisi riset, tapi terkait juga dengan kajian-kajian yang perlu dilakukan lebih strategis. Nanti saya ditambahkan dengan Bu Sap dan Bunda Lulu gitu ya. Terkait tadi Bun, menarik sekali ya, ada kecamatan yang ternyata ada korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya dan itu belum terselesaikan dengan baik gitu. Bisa jadi karena orang tua kandungnya juga bingung mau melapor kemana gitu, dan alhamdulillah di sana ada Aisyah yang sudah punya kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu kita perlu bekerja sama, karena kalau di Aisyah sendiri belum memiliki istilahnya semacam PPKS gitu ya Bun ya, kayak ada lembaga, iya. Nah itu yang perlu kita linkkan, yang benar-benar terhubung ataupun bisa dikatakan dia fokus dalam menangani pelecehan seksual dan pencegahan kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Salah satunya gitu ya, Bunda mungkin bisa istilahnya, kan kita itu nggak cuma ada divisi, nggak cuma ada LPPA ya Bunda ya, tapi kita di Aisyah sendiri juga ada bidang gitu yang menangani khusus itu. Saya rasa kerjasama antar bidang itu perlu untuk dilakukan. Terus hal lain yang perlu
dikuatkan adalah pemahaman hukum. Karena kenapa masyarakat seringkali mengulangi tindakan-tindakan seperti itu gitu ya, tidak ada efek jerahnya seolah seperti itu, karena memang edukasi hukum terhadap masyarakat sebagai orang-orang yang menjadi pelaku itu masih minim sekali, sehingga mereka menganggap bahwa ya sudah hukumannya ringan kok, apalagi kalau mereka punya uang gitu, hukum itu bisa dibeli jadinya. Nah itu edukasi pengetahuan kita tentang hukum terhadap pelaku kekerasan seksual itu juga perlu kita linkkan dengan orang-orang hukum, sehingga mereka lebih tahu. Bahkan di ICS sendiri kan juga ada lembaga bantuan hukum yang bisa mengakomodir gitu ke kepentingan dari korban gitu. Di Sukoharjo kalau tidak salah ada ya, di sini Sukoharjo ya Bun ya, itu juga ada lembaga bantuan hukum yang luar biasa, penanganan terkait kekerasan seksual pada anak itu benar-benar terlaksana. Karena belum lama kami diundang juga untuk menjadi konselor pada anak maupun perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dan itu alhamdulillah bisa berjalan karena ada kerjasama itu tadi. Jadi bagian hukumnya juga bergerak, bahkan gratis gitu, sampai si ibu korban gitu ya, itu sampai bilang saya benar-benar nggak nyangka loh ini tanpa biaya loh Bun gitu. Baik penyelesaian secara hukumnya gitu ya, sampai pendampingan secara hukum, sampai pendampingan dari ranah psikologisnya itu benar-benar terlaksana. Jadi saya rasa perlu dilingkan seperti itu. Nah terkait risetnya, saya rasa kalau kita bisa melakukan pendampingan sekaligus riset itu kita dapat kayak sekali merengkuh 2-3 pulau bisa terlewati tuh. Jadi nah ketika mau melakukan penggalian gitu ya, kita perlu memberikan inform konsen dulu pada si korban. Apakah berkenan untuk selain didampingi gitu ya, kita mendapatkan data yang saya rasa itu bisa menjadi temuan yang sangat menarik gitu ya. Dan dari divisi risetnya nanti bisa menjurnalkan sehingga bisa menjadi edukasi bagi daerah-daerah yang lain terkait kekerasan seksual. Nah mungkin terkait riset bisa ditambahkan oleh Bu Sam. Begitu Bunda. Monggo Bu Sam. Saya hanya menambahkan sedikit saja, kalau yang terkait dengan tadi kekerasan terhadap perempuan dan seterusnya, sebenarnya kita ada lembaga hukum Aisyah dengan Bu Kasyati dan paralegalnya juga. Dengan Bu Kasyati itu sebenarnya kita bisa banyak sekali karena beliau sudah mendampingi juga, termasuk dulu ada kasus yang difabel dan seterusnya, itu sudah banyak pendampingan di sana. Jadi data-data sangat lengkap, dan sekaligus kalau misalnya mau kolaborasi atau bersinergi dengan lembaga hukum dari Aisyah. Kemudian terkait dengan Brida, ya memang beberapa waktu lalu kita mengadakan seminar itu ya dengan Brida, dan terus terang agak susah untuk kolaborasi karena mereka ternyata bidang kajiannya itu yang sifatnya inovatif. Kalau yang sosial itu ada, tapi ada beberapa yang kita tidak masuk, yang tidak masuk. Jadi mungkin perlu pembicaraan lebih lanjut lagi pada bidang-bidang apa yang kita bisa untuk kerjasama. Tapi mungkin Bu Yus atau Bu Neti saya nambahi yang terkait dengan bidang. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Erna dan Bu Sam yang telah memberikan tanggapan. Ibu-ibu, kita ada satu agenda lagi terkait dengan laporan kegiatan dan dialog per divisi. Jadi nanti biar lebih fokus untuk materi sesi yang kedua dari tambahan materi dari Bu Erna dan Bu Sam, kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih kepada Bu Erna dan Bu Sam. Kita beri aplaus ya Bu semuanya. Baik.